Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-209 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Sunario sebagai Kepala Desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Dengar Tuan Kudamerta dan Tuan Cakradara. Kalau saya mau menolong Tuan berdua, itu saya lakukan karena dorongan putih saya. Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkan diri saya dalam perkara Tuan. Tuan memang sudah menceritakan apa yang terjadi, tapi tentu saja saya belum bisa percaya. Baiklah, sekarang mari kita berangkat ke pondok saya. Saya kira
Tuan Cakradara perlu dipapah. Dan Ko Ayu berjalan bersama ibu di depan. Baik, Bu. Terima kasih atas kemurahan hati ibu. Maka demikianlah, Meisin terpaksa membawa Cakradara dan Kuda Merta ke pondoknya. Kuda Merta berjalan sambil memapah Cakradara, sementara Meisin berjalan di depan bersama Ayuandira. Malam semakin larut, bintang gemintang bertebaran di angkasa raya. Setelah mereka pergi, tempat itu menjadi sunyi kembali. Hanya dinding-dinding karang menjulang tinggi, berdiri berjajar bagaikan raksasa penunggu hutan pantai. Angin bertiup menyapu hutan, dan yang terdengar hanyalah desau angin bercampur suara ombak mendebur menghantam karang. Ombak itu bagaikan bernyanyi sepanjang waktu, tak kenal henti, menyiratkan suatu keabadian. Bapak Rake Pamintihan, Bapak Wali Kadep, silahkan duduk. Iya, Nyai. Sepertinya ada persoalan penting, Nyai. Memang Bapak Wali Kadep, ada persoalan penting yang harus Bapak ketahui dan harus kita rahasiakan. Meisin kemudian menceritakan tentang Cakradara dan Kuda Merta, juga tentang alasannya mengapa dia sampai menerima mereka di pondoknya. Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep terdiam sesaat lamanya setelah Meisin selesai bercerita. Sebenarnya, hati kecil saya menolak Bapak Wali Kadep. Tapi Ayu terus mendesak saya. Apakah itu tidak berbahaya, Nyai? Kalau sampai ada orang tahu, dan berita ini sempat terdengar pemerintah Majapahit, kita semua bisa cilaka, Nyai. Itulah Bapak Wali Kadep. Terus terang, apa yang kulakukan ini nyerempet-nyerempet bahaya. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak berhasil memberikan Ayu pengertian. Akhirnya aku terpaksa menerima mereka. Apa sudah jelas mereka berdua itu orang pelarian yang dicari-cari pemerintah Majapahit, Nyai? Sudah jelas Bapak Rake Pamintihan. Mereka adalah Cakradara dan Kuda Merta, bekas siswa asrama pusat pendidikan calon tanda yang melarikan diri. Mereka mempunyai ciri-ciri seperti yang banyak diceritakan orang. Punggung Tuan Cakradara terluka kena anak panah sewaktu melarikan diri di atas kuda. Jelas mereka dua orang pelarian yang dimaksudkan, Bapak Rake Pamintihan. Kalau rahasia ini bocor, kita semua bisa terkena getahnya. Desa Pasuruan 1 bisa terseret-seret ke dalam bahaya. Benar, Bapak Rake. Karena itu, kita harus merahasiakan kehadiran mereka di pondok ini. Jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang melihat. Rahasia ini harus kita tutup rapat-rapat, sebab menyangkut orang banyak. Kalau sampai pemerintah Majapahit tahu bahwa kita melindungi dua orang pelarian itu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin saja desa Pasuruan 1 di bumi hanguskan. Sampai kapan mereka berdua akan tinggal di pondok ini, Nyai? Mungkin sampai luka Tuan Cakradara sembuh. Saya juga sudah berterus terang pada mereka. Kita tidak bisa terlalu lama menyimpan mereka di pondok ini. Dan nampaknya mereka cukup mengerti. Ya, kalau begitu terserah Nyai. Kami hanya menurut saja apa yang Nyai putuskan. Saya percaya pada Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake akan mengerti duduk perkaranya. Iya. Dan yang penting, kita harus menjaga dua orang itu dengan cermat. Mereka kularang keras pergi meninggalkan pondok. Lalu apakah Nyai sudah mengobati luka-lukanya? Lukanya sendiri tidak menjadi masalah besar, Bapak Rake. Aku sudah mengobatinya. Dalam beberapa hari ini, mungkin luka-luka itu akan sembuh kembali.
Meisin memang baru saja selesai mengobati luka-luka di punggung Cakradara. Meisin membedah luka itu dan mengeluarkan racun yang bersarang di dalamnya. Cakradara masih dalam keadaan pingsan ketika Ayuwandira datang menengoknya. Dia masih pingsan. Kasihan sekali. Untung ibu bersedia membawanya ke pondok ini. Dia memang harus dirawat dengan baik. Aku yakin dia akan segera sembuh. Ibu sudah mengeluarkan racun dari dalam lukanya. Tuan Cakradara, kau tampan sekali. Wajahmu tampan dan hatimu baik. Aku tahu kau seorang laki-laki yang baik. Suatu saat nanti, kau pasti akan mempunyai seorang istri. Dan aku yakin, istrimu akan hidup bahagia bersamamu. Tuan Cakradara, mudah-mudahan Tuan akan segera sembuh. Kasihan. Tuan Cakradara. Di mana aku sekarang ini? Kau di sini, Tuan. Sekarang Tuan terbaring di atas ranjang di pondok kami. Tuan tidak usah khawatir. Ibu sudah mengobati luka di punggung Tuan. Ibu sudah mengeluarkan racun dari luka itu. Tuan pasti akan segera sembuh. Ayu. Terima kasih, Ayu. Terima kasih. Apa yang Tuan rasakan sekarang? Apakah punggung Tuan masih terasa nyeri? Sepertinya tidak. Punggungku terasa lebih enak. Tidak kaku dan nyeri lagi. Apakah Tuan ingin minum sedikit? Tunggu, Tuan. Tuan tidak usah bergerak. Tidur sajalah. Biar saya yang mengambilkan minum untuk Tuan. Nah, minumlah, Tuan. Minumlah sedikit, supaya kerongkongan Tuan tidak kering. Terima kasih, Ayu. Apakah Tuan ingin makan? Saya menyiapkan bubur manis untuk Tuan. Tidak, Ayu. Nanti saja. Aku belum ada nafsu makan. Tuan Cakradara. Aku senang dapat duduk di sini bersama Tuan. Perasaan apa yang kualami ini? Mengapa hatiku selalu berdebar-debar setiap kali memandang wajah Tuan Cakradara? Apa yang sedang kualami? Teman-temanku seringkali bercerita tentang rasa cinta. Katanya, jika ada seorang gadis sedang jatuh cinta, maka hatinya seringkali berdebar-debar. Dia selalu gelisah, tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa makan dengan lahap. Dia ingin duduk sendirian dan termenung. Apakah aku sedang jatuh cinta? Tidak mungkin. Aku memang senang laki-laki ini. Dia tampan dan hatinya baik. Tapi belum tentu aku mencintainya. Di mana adik kuda merta, Ayu? Tapi kalau misalnya aku jatuh cinta pada Tuan Cakradara, apakah aku tidak akan bertepuk sebelah tangan? Belum tentu dia membalas perasaanku. Ayu? Ayu? Apa, Tuan? Maaf, saya tidak mendengar kata-kata Tuan. Apakah Tuan Cakradara menginginkan sesuatu? Di mana adik kuda merta? Aku tidak melihatnya di ruangan ini. Apakah dia pergi? Tuan tidak usah khawatir. Tuan Kuda Merta ada di ruangan sebelah. Ayu,
Apa yang kau lakukan di sini? Oh, Ibu, lihatlah, Tuan Cakradara sudah sadar kembali. Jangan ganggu Tuan Cakradara. Ayo, jangan duduk di situ. Tuan Cakradara sudah mau minum sedikit, Bu. Sebentar lagi dia pasti mau makan bubur manis. Aku sudah menyiapkannya kok. Ayu, Tuan Cakradara masih lemah. Biarkan dia istirahat. Jangan kau ganggu dia. Ayo keluar. Ada yang ingin Ibu bicarakan sedikit denganmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Duduklah. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ibu sudah berpesan apa padamu? Jangan bergaul terlalu akrab dengan Tuan Cakradara ataupun Tuan Kudamerta. Mengapa tidak boleh, Bu? Kami hanya bercakap-cakap kok. Aku hanya duduk-duduk menemani Tuan Cakradara. Dia butuh seorang teman, Bu. Mereka mempunyai persoalan yang gawat. Kau harus tahu itu. Mereka orang baik-baik. Dari mana kau dapat memastikannya? Kita sudah bersedia menolong mereka, Bu. Lalu, untuk apa kita masih mencurigai mereka sebagai orang jahat? Dengar, Ayu. Ibu mau menolong mereka karena kau. Kalau kau tidak terus merengek-rengek, mendesak-desak, Ibu tidak akan menolong mereka. Kalau begitu, baiklah. Sekarang Ibu sudah membawa mereka ke pondok ini. Dan mereka pun tidak melanggar apa yang Ibu pesan kepada mereka. Mereka tidak pergi kemana-mana. Hampir setiap hari, mereka mengurung diri mereka di ruangan bilik masing-masing. Mereka cukup menghargai kata-kata Ibu. Kukira mereka orang baik-baik dan mereka datang ke tempat ini tidak dengan paksaan. Pandai sekali kau bicara sekarang. Aku hanya berbicara apa adanya, Bu. Mengapa aku harus takut berdekatan dengan orang baik-baik? Sudahlah, tak ada perlunya kau mengajak Ibu berdebat. Kita memang sudah membawa mereka ke pondok ini, dan kita harus menyelesaikan pertolongan kita dengan baik-baik. Mudah-mudahan Tuan Cakradara segera sembuh dan mereka segera pergi dari sini. Beberapa hari kemudian, luka di punggung Cakradara nampak sudah mulai sembuh. Setiap pagi, siang dan sore hari, Ayuandira datang mengantarkan makanan. Dan mereka lalu bercakap-cakap sebentar sebelum kemudian Ayu kembali ke ruangan biliknya sendiri. Suatu malam, Meisin sedang duduk di ruangan pendopo ditemani Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, mendadak kepala desa Pasuruhan I datang di antara dua orang warganya. Meisin segera mengajak kepala desa naik ke ruangan pendopo. Apakah kedatanganku ini tidak mengganggu, Nyai? Sama sekali tidak, Bapak Kepala Desa. Kami hanya duduk sambil bercakap-cakap ringan. Tidak ada sesuatu yang penting. Mungkin justru Bapak Kepala Desa yang mempunyai keperluan penting. Aku hanya sekedar ingin memberitahu kalian. Soal apa, Bapak Kepala Desa? Ini, soal dua orang pelarian. Dua orang buronan pemerintah Majapahit. Kami juga sudah mendengar berita tentang pelarian itu, Bapak Kepala Desa. Apakah mereka sudah berhasil ditangkap kembali? Sepertinya belum ada berita. Apakah mereka sudah ditangkap atau belum, Nyai? Bahkan ada berita yang membuatku terkejut. Berita apa, Bapak Kepala Desa? Ya, kemarin ada beberapa orang warga desa Pasuruan I sedang sibuk menjala ikan di tepi pantai. Di sana, di dekat bukit-bukit karang itu, mendadak mereka menemukan dua mayat tergeletak di sela-sela karang. Setelah diselidiki, ternyata mayat itu warga desa Gedung Dawa. Ya, jelas mereka terbunuh. Artinya mereka mati bukan karena kecelakaan laut,
melainkan dibunuh oleh seseorang. Karena itu, Nyai, dan kau Wali Kadep, dan kau juga Rakeh Pamintihan. Iya. Mulai sekarang, Desa Pasuruan 1 harus mengadakan pengamanan yang ketat. Kita harus siap siaga setiap saat. Ada beberapa orang warga desa lain mengatakan bahwa 2 orang pelarian itu bersembunyi di sekitar tempat ini. Barangkali mereka bersembunyi di balik dinding-dinding karang itu, atau entah di mana. Tapi yang jelas, peristiwa pembunuhan itu memberikan isyarat yang kurang menyenangkan bagi kita. Kalau begitu, kita memang perlu waspada, Bapak Kepala Desa. Siapa tahu 2 orang pelarian itu bersembunyi di pantai Pasuruan 1 ini. Itulah, Nyai. Kalau memang mereka bersembunyi di wilayah Pasuruan 1, kita harus segera dapat menemukan mereka dan menangkapnya. Sebab kalau tidak, kita bisa dituduh melindungi mereka. Kalau sampai pemerintah Majapahit menuduh kita melindungi mereka, akan berat sekali tanggung jawabnya. Tentu saja, Wali Kadep. Terutama bagiku, bagi kepala desa berat akibatnya. Karena itu, aku sudah mengumumkan kepada seluruh warga Pasuruan 1. Pokoknya, kalau sampai mereka melihat ada orang asing berkeliaran di tepi hutan atau di mana saja, dan orang itu mencurigakan, dia harus segera melaporkannya kepadaku. Baiklah, Bapak Kepala Desa. Lalu apa yang kira-kira dapat kami lakukan untuk membantu Bapak? Nyai tidak usah melakukan apa-apa. Aku sudah menangani persoalan ini dengan para sesepuh desa. Mungkin besok pagi aku akan mengerahkan warga desa untuk menggeledah pantai Pasuruan 1. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak bersembunyi di sini. Dengan begitu, kita tidak perlu berurusan dengan pemerintah Majapahit. Nah, Nyai Paricara, aku tidak lama-lama. Aku hanya sekedar ingin memberitahu masalah 2 orang pelarian ini. Sekarang aku mohon diri. Loh, mengapa buru-buru Bapak Kepala Desa? Hah? Mengapa tidak minum-minum dulu? Ya, terima kasih Rakeh Pamintihan. Masih ada kesempatan yang lain. Kepala Desa Pasuruan 1 turun dari ruangan pendopo, diantarkan oleh Meisin, Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Kepala desa segera naik ke atas punggung kudanya. Persoalannya semakin gawatnya. Iya. Kita harus benar-benar waspada. Iya, benar, Nyai. Kita harus berhati-hati menjaga mereka. Jangan sampai ada yang melihat, loh. Saya percaya Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan tidak membocorkan rahasia ini. Oh, tidak mungkin, Nyai. Kami sendiri juga tidak siap untuk menghadapi kesusahan. Tidak mungkin kami membocorkannya. Nyai tidak usah khawatir. Baiklah, aku ingin bicara dengan Ayu Wandira sebentar. Meisin bergegas melangkah ke ruangan tengah. Dia heran melihat ruangan bilik Ayu Wandira kosong. Demikian pula ruangan bilik Cakradara kosong. Pasti mereka pergi bersama-sama. Tolong cari Bapak Rakeh. Baik, Nyai. Mungkin mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagaimana luka di punggung Tuan? Apakah masih terasa sakit? Nampaknya dalam beberapa hari ini, aku sudah akan benar-benar sembuh, Ayu. Ibumu ternyata seorang tabib yang hebat. Tidak heran ibumu mempunyai nama yang harum. Namanya terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Ibu banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong. Siapa itu Bapak Wong? Bapak Wong juga seorang tabib. Dulu ibu tinggal bersama beliau. Setelah Bapak Wong meninggal, ibulah yang menggantikannya.
Makam Bapak Wong ada di belakang pondok, di bawah pohon yang rindang. Desa ini memang nyaman sekali, tenang dan indah. Apakah Tuan senang duduk-duduk di tepi pantai? Apa yang kau pikirkan setiap kali duduk di tepi pantai? Saya senang memandang laut. Setiap kali saya memandang laut lepas, ombak bergulung-gulung di tengah samudra, hati saya seperti terbawa alunan buih. Tapi kadangkala, hati saya menjadi sedih. Tiba-tiba saja, saya merasa sangat kesepian. Dan biasanya apa yang kau lakukan setiap kali kesepian? Menulis syair? Iya, kadang-kadang saya menulis syair. Kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kukira kau berbakat menjadi seorang penyair ulung. Saya belum mempunyai banyak pengalaman, Tuan. Saya hanya sekedar menulis saja. Menulis apa yang saya pikirkan, saya rasakan, dan saya alami sendiri. Saya juga tidak bermaksud menyebarluaskan tulisan saya. Hanya saya nikmati untuk saya sendiri. Seharusnya kau mengembangkan bakatmu menjadi seorang penyair yang sesungguhnya. Kau bisa menjadi seorang Sudarma Papati, seorang penyair istana yang bekerja untuk kepentingan kerajaan. Tidak, Tuan. Saya tidak ingin tinggal di lingkungan istana. Saya lebih senang tinggal di tempat seperti ini. Suasananya sangat cocok dengan jiwa saya. Dan bagaimana dengan Tuan Cakradara? Apa yang Tuan rasakan setiap kali melihat laut? Melihat laut lepas memang bisa membawa kedamaian hati. Tapi tidak untuk sekarang ini. Kalau luka Tuan sudah sembuh, apakah Tuan benar-benar bermaksud untuk pergi? Saya tidak mungkin tinggal di sini selama-lamanya, bukan? Mengapa tidak mungkin? Saya kira saya dapat membujuk Ibu agar Tuan boleh tinggal di sini untuk selamanya. Tidak, Ayu. Aku tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Setelah lukaku sembuh nanti, aku harus pergi. Tuan, kalau Tuan Cakradara pergi, pantai ini akan menjadi sangat sepi. Dan kau pasti akan menulis syair. Saya akan menulis syair sambil menangis. Mengapa harus menangis? Karena saya telah kehilangan Tuan Cakradara. Tidak, Tuan. Saya hanya bercanda. Saya tidak bersungguh-sungguh. Aku tahu kau hanya bergurau. Kau seorang gadis yang cantik. Masa depan yang cerah. Masa depan yang bahagia menunggumu di ambang pintu. Lain halnya dengan aku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus berhenti menjadi seorang pelarian. Ayu! Ayu! Itu Bapak Rake Pemintihan. Kita harus pulang sekarang. Mungkin Bapak Rake mencari kita. Ayu! Aduh. Apa yang kau lakukan di sini, ya? Ayo pulang. Kau dicari-cari oleh ibumu. Ayo. Tuan Cakradara. Ya, Nyai Paricara. Tuan lupa apa yang pernah saya pesankan pada Tuan. Maafkan aku, Nyai. Aku tidak bisa menolak ajakan putrimu. Ayu Wandira masih bocah remaja. Tuan jangan selalu menuruti keinginannya. Iya, saya tahu, Nyai. Saya mengaku bersalah. Ingat, Tuan Cakradara. Saya bersedia menampung Tuan di pondok saya hanya untuk sementara. Setelah luka Tuan sembuh nanti, saya harap Tuan berdua segera meninggalkan Pasuruan 1. Saya tidak ingin melibatkan desa ini dalam perkara Tuan. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya pun akan segera pergi begitu luka saya sembuh. Dan ingat, Tuan, saya tidak ingin Tuan bergaul terlalu akrab dengan putri saya. Tuan tahu, saya hanya mempunyai anak semata wayang. Ayu Wandira adalah sumber kebahagiaan saya. Dan saya tidak ingin orang lain merusaknya. Tuan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti apa yang kau maksudkan. Maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebaiknya, begitu matahari tenggelam, Tuan segera tidur. Kami tidak bisa melindungi Tuan kalau Tuan sendiri tidak berusaha melindungi diri Tuan sendiri. Nah, selamat malam. Selesai berkata,
Meisin melangkah meninggalkan ruangan bilik yang khusus ditempati Cakradara. Meisin berjalan ke ruangan bilik Ayuandira. Dia berhenti sejenak di depan pintu. Oh, Ibu, kau jangan berbuat sembrono, Ayu. Ibu telah berpesan apa kepadamu? Kami hanya berjalan-jalan di pantai, Bu. Kami tidak pergi jauh-jauh. Kami. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu, Ibu tidak senang kau berdekatan dengan Tuan Cakradara. Apa kau tidak mau mendengar kata-kata ibumu? Dengar atau tidak? Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya mengajaknya berjalan-jalan. Kasihan dia. Setiap hari mengurung diri di ruangan bilik. Tentu dia merasa bosan. Lalu saya mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai. Dia seorang pelarian, Ayu. Dan kita telah berani menyembunyikan seorang pelarian di pondok kita ini. Kalau sampai ada orang melihat kehadiran mereka, kita semua bisa celaka. Kita telah menempuh jalan yang berbahaya. Tidakkah kau sadari hal ini? Tidak. Kau jangan membantah lagi, Ayu. Kau tidak perlu mengemukakan alasan-alasanmu. Tapi, Bu... Diam. Bisa diam tidak? Kau ini membuat orang tua susah. Mengapa sekarang kau menjadi susah diatur? Heran. Semakin besar bukannya semakin mengerti, tapi malah semakin bodoh. Kata-kata siapa yang kau ikuti, Ayu? Contoh siapa yang kau teladani? Dengar baik-baik, anakku. Kalau ibu melarangmu, tentu ibu mempunyai alasan yang kuat. Ibu tidak bermaksud buruk. Ibu tidak ingin kau terpeleset dan jatuh. Nanti kalau kau sudah jatuh, baru kau akan merasakan sakit. Sekalipun kau sudah hampir berusia 17 tahun, tapi kau belum banyak pengalaman. Kau masih terlalu hijau. Kau masih membutuhkan banyak belajar supaya menjadi matang. Ayu. Iya, Bu. Kau tertarik pada Tuan Cakradara? Entahlah. Jawab dengan jujur. Kau tertarik laki-laki itu? Jawab, anakku. Jawablah pertanyaan ibumu ini. Ini penting sekali. Benar, kau tertarik pada Tuan Cakradara? Entahlah. Saya tidak dapat menjawab dengan pasti. Menurut pendapat saya, dia orang yang baik. Wajahnya tampan dan hatinya baik. Dengar, Ayu. Kalau kau tertarik pada Tuan Cakradara, kau harus segera menjauhinya. Kau harus buru-buru menghindarinya. Mengapa harus begitu, Bu? Sebab kalau tidak, kau bisa jatuh cinta kepadanya. Apakah jatuh cinta itu salah? Apakah cinta itu sesuatu yang buruk sehingga aku perlu menghindarinya? Kalau kau sudah jatuh cinta, kau tidak akan bisa berpikir dengan jernih lagi. Hidupmu tidak akan tenang dan jiwamu akan gelisah. Apakah ibu tidak pernah jatuh cinta? Ibu seringkali bercerita tentang Ayah Lo. Juga ibu seringkali bercerita tentang Paman Kamandanu. Ayu, ibu sudah pernah merasakan pahit getirnya mengalami cinta. Cinta itu banyak liku-likunya. Karena itu, sekarang aku memberimu nasihat. Jika kau tertarik pada seorang laki-laki, hendaknya kau berhati-hati. Waspadalah selalu, sebab belum tentu laki-laki itu cocok menjadi pasangan hidupmu. Janganlah membiarkan cintamu berkembang menjadi cinta buta. Sebab cinta buta tidak akan pernah membawa rasa bahagia. Cinta buta hanyalah akan menghancurkan hidup seseorang. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku sudah mengatakan yang sesungguhnya. Ibu tidak usah khawatir. Aku tahu belum tentu jatuh cinta pada Tuan Cakradara. Aku masih bisa berpikir dengan sehat. Kumohon, janganlah ibu menilai diriku dengan ukuran ibu sendiri. Aku adalah Ayuandira, Bu. Aku putrimu. Dan putrimu bukan dirimu sendiri. Aku juga mempunyai hak untuk berpendapat tentang laki-laki. Aku mempunyai kebebasan menentukan langkah-langkah hidupku sendiri. Maafkan, Bu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengabaikan nasihat-nasihatmu. Tapi aku juga ingin menjadi seorang wanita yang dewasa. Dewasa seperti ibu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Ayu? Maaf Tuan Cakradara, apakah saya mengganggu Tuan? Ayu, sebaiknya kau tidak usah datang ke ruangan ini. Mengapa? Saya hanya ingin menunjukkan ini. Saya membuat syair. Saya mohon Tuan Cakradara sudi memberikan penilaian. Apakah syair saya ini cukup bagus? Coba, silakan baca Tuan. Ombak bergulung-gulung datang, membawa setumpuk cerita tentang dalamnya lautan. Duduk sendiri memandang pelabuhan hati yang jauh. Memandang bintang-bintang dengan harapan yang semakin rapuh. Malam musim kemarau berlalu dengan lesu. Suara kidung merangkak dinding-dinding batu. Duduk sendiri, memandang langit tanpa bulan. Bersandar di batang pohon, penuh kenangan layu. Kemana ku cari kedamaian hati? Di mana ku temukan mustika Laksmi? Angin bukit gersang menjamah jiwaku yang risau. Bayanganmu melintas menyeberangi lembah hijau. Ku panggil namamu dengan suaraku yang parau. Bagaimana Tuan Cakradara? Bagaimana pendapat Tuan tentang syair saya ini? Baguskah? Ayu, sebaiknya kau jangan di sini. Aku merasa tidak enak dengan ibumu. Benarkah saya mempunyai bakat menulis syair? Apakah syair saya ini indah? Ayu, cobalah mengerti keadaanku. Aku di tempat ini hanya karena belas kasihan orang tuamu. Kita harus menghormati ibumu. Jawab pertanyaan saya, Tuan Cakradara. Ayu Wandira, Ayu Wandira. Kau masih juga belum mau mengerti. Jawablah pertanyaan saya. Baiklah. Kukira syairmu cukup bagus. Rangkaian kata-katanya indah dan penuh makna. Apakah jawabanku sudah cukup memuaskan? Tidak. Sama sekali tidak memuaskan. Ayu Wandira. Memang sebaiknya saya tidak menemui Tuan lagi. Mengapa kau menangis? Oh, Ibu. Kulihat kau baru saja menemui Tuan Cakradara di ruangan biliknya. Apakah Tuan Cakradara telah menyakiti hatimu? Ayu kesal, Bu. Ayu hanya bertanya tentang syair Ayu. Tapi dia tidak mau menjawabnya. Dan pada saat dia mau menjawab, jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Ayu. Mengapa kau tidak mau bertanya pada ibumu? Coba lihat, mana syairmu? Biar ibu akan membacanya dan memberinya penilaian. Sudah Ayu robek-robek. Ayu kesal, Bu. Apakah laki-laki suka membuat wanita kesal? Kasihan kau anakku. Nampaknya kau benar-benar akan menjadi seorang gadis dewasa. Tidak semua laki-laki suka membuat wanita kesal. Setidak-tidaknya ini menurut pengalaman ibumu. Ada juga laki-laki yang senang membuat wanita bahagia. Dia sabar, dia mau mengerti keinginan kita. Dia mau membimbing kita dan tak pernah melepaskan kita. Tapi laki-laki seperti itu jarang kita temui. Nah, anakku, ibu senang kau mempunyai rasa tertarik pada seorang laki-laki. Tapi kalau bisa, janganlah Tuan Cakradara orangnya. Ibu, bolehkah Ayu bertanya sesuatu? Mengapa tidak boleh? Tanyakanlah. Tanyakanlah apa saja yang ingin kau ketahui kepada ibumu. Barangkali ibu dapat memberimu petunjuk yang berguna. Atau ya, setidak-tidaknya
ibumu dapat bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Apakah namanya perasaanku ini, Bu? Perasaan apa? Kau sedang merasakan apa? Entahlah, tapi rasanya aku senang sekali duduk berdekatan dengan Tuan Cakradara. Rasanya nyaman sekali. Hatiku menjadi tenang. Rasanya aku berdekatan dengan suasana yang damai. Oh, rupanya anakku sedang jatuh cinta. Benarkah demikian, Bu? Benarkah aku sedang jatuh cinta? Oh, tidak mungkin. Aku tidak mau jatuh cinta. Apalagi pada Tuan Cakradara itu. Kalau aku mencintainya, dia pasti akan sering membuatku kesal. Aku tidak mau, Bu. Dengarlah baik-baik, Ayu. Karena aku pun seorang wanita, dan karena kebetulan aku adalah ibumu sendiri, tak ada jeleknya aku menceritakan pengalamanku yang tidak seberapa. Ayuandira menyusut tangisnya, kemudian duduk dengan baik, mendengarkan apa yang akan dituturkan ibunya. Meisin memandang wajah putrinya dengan sendu. Dia merasa iba melihat keadaan Ayuandira, dan dia ingin memberikan sesuatu yang berharga kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayuandira? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-8 yang akan datang dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan